Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang geometri dan pengukuran segitiga, tetapi pada subbab melukis garis istimewa segitiga dan besar sudut-sudut segitiga. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai cara melukis garis istimewa pada segitiga. Tetapi kita harus tahu dulu ada garis-garis istimewa apa saja yang ada pada segitiga. Di antaranya ada garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Yang pertama di sini kan ada garis tinggi. Nah, garis tinggi ini adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Jadi, sederhananya, garis tinggi ini adalah garis yang menunjukkan tinggi dari segitiga. Nah, misalkan kita harus menunjukkan garis tinggi segitiga dari titik C, seperti pada gambar ini ya. Berarti kita harus menggambar garis seperti ini. Nah, tetapi tidak bisa asal-asalan menggambar langsung ya, maksudnya menggambar garis ini langsung seperti ini, tetapi ada cara-caranya agar garis tinggi yang kita inginkan seperti ini itu tepat gitu. Dan garis tinggi ini adalah garis yang tegak lurus dengan sisi depannya. Jadi kan misalkan kita ingin menggambar garis tinggi pada titik C, berarti titik C ini berhadapan atau sisi depannya itu adalah sisi AB. Makanya C ini harus tegak lurus. Garis tinggi dari C ini harus tegak lurus dengan sisi AB. Nah, makanya digambarkan seperti ini ya. Dan yang kedua ada garis bagi. Nah, kalau garis bagi itu diperoleh dari garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan akan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar. Nah, misalkan kita ingin membuat garis bagi pada titik sudut C di sini. Nah, berarti akan jadinya itu seperti ini. Nah, nanti juga akan ditampilkan langkah-langkah untuk membuat garis bagi seperti ini, garis tinggi, garis berat, dan garis sumbu. Jadi, garis bagi ini akan membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau ini contohnya pada titik C. Nah, kalau misalkan pada soal atau diperintahkan membuat garis bagi pada titik A misalkan ya, berarti kita harus membuat garis bagi pada titik A ini ya. Kalau pada titik B berarti kita harus membuat garis bagi dari titik B ini sebagai pusatnya. Yang ketiga ada garis berat. Nah, garis berat adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga menuju sisi di depannya sehingga sisi terbagi menjadi dua bagian sama panjang. Nah, di sini jadi garis berat itu akan ditarik pada salah satu titik sudut, bisa itu titik C, titik sudut A, atau titik sudut B. Ditarik dari salah satu titik sudut tersebut menuju sisi di depannya, sehingga sisi di depannya itu akan terbagi menjadi dua, seperti ini ya, seperti contoh ini. Kita akan menarik garis berat dari titik sudut C. Nah, berarti titik sudut C ini berhadapan dengan sisi AB. Nah, maka sisi AB ini akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jadi kan ditarik sisi C ini seperti ini ke titik sebelah sini, dan di sini misalkan kita namakan titik D ya untuk di sini. Berarti panjang AD dan panjang BD ini akan sama besar. Nah, nanti juga ada cara-caranya untuk membuat garis berat ini. Yang keempat ada garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang ditarik dari pertengahan salah satu sisi segitiga dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Nah, jika digambarkan garis sumbu ini akan seperti ini. Nih, ini garis sumbu E ke D ini adalah garis sumbu. Nah, bedanya garis berat dan garis sumbu, dimana kan garis berat dan garis sumbu ini memiliki persamaan yang dimana salah satu sisinya itu terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, bedanya kalau garis berat yaitu garis yang ditarik dari salah satu sudut
dari salah satu sudut segitiga, tetapi kalau garis sumbu ditarik dari pertengahan salah satu sisi segitiga. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu langkah melukis garis tinggi. Nah, untuk melukis garis-garis istimewa pada segitiga, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu busur. Ya, jika sudah siap, nanti kita latihan dan simak terlebih dahulu penjelasan ini ya. Yang pertama, untuk melukis garis tinggi. Jadi kita tidak bisa seenaknya menarik garis dari salah satu sudut seperti ini gitu ya. Tidak bisa langsung menarik secara langsung gitu, tetapi harus menggunakan busur terlebih dahulu untuk bisa melukiskan garis tinggi. Nah, yang pertama, misalkan kita akan melukis garis tinggi dengan titik pusat di titik sudut yang C di sini ya. Nah, lukis busur lingkaran dengan pusat titik C sehingga memotong sisi AB di 2 titik. Nah, berarti kan kita tempatkan busur di sini, lalu kita buat busur lingkaran itu, tetapi harus melewati garis ini, garis di depannya. Kan C itu berhadapan dengan sisi AB. Nah, si busur lingkarannya itu harus melewati garis AB pada 2 titik. Nah, nanti diatur jangkanya, nanti ada video tutorialnya. Nah, yang selanjutnya, langkah keduanya, dari 2 titik potong, lukis busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Akan diperoleh titik R yang merupakan perpotongan 2 busur lingkaran. Nah, tadi kan sudah didapatkan ya 2 titik dari busur, menggambar busur dari titik C itu kan akan mendapat 2 titik, yaitu titik P dan titik Q. Nah, titik P, titik Q ini kita buat lagi busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Misalkan kalau titik P ini kita akan menggambarkan busur lingkarannya 4 cm atau 2 cm ya. Berarti titik Q ini juga harus jari-jarinya itu 2 cm. Nah, maka setelah digambarkan akan mendapat titik potong di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis dari titik C ke titik R ini ya. Nah, seperti ini. Tetapi yang ditebali atau garis yang tebalnya hanya sampai sisi terluar dari segitiga ABC ini, berarti hanya sampai sini. Nah, maka didapat garis tinggi CD. Nah, selanjutnya kita akan melihat video tutorialnya. Garis tinggi pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sebarang. Misalkan ini adalah segitiga ABC. Langkah yang kedua, buatlah busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusat sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis BC di titik K dan L. Caranya, arah jangka yang tajam di titik A dan arahkan ujung bolpen sehingga menyentuh pada garis B dan C. Yaitu di titik K dan L. Langkah ketiga, buatlah busur dari titik K dan L sehingga titik pusat dengan jari-jari yang sama panjang sehingga kedua busur tersebut memotong di titik M. Caranya, arahkan yang tajam pada jangka di titik K. Arahkan ujung bolpen di luar garis BC dan di luar KL. Misalkan ini. Yang L juga begitu,
arahkan yang tajam di titik L dan arahkan ujung bolpen sehingga berpotongan di busur K tadi. Titik potongnya ini adalah titik M. Di langkah keempat, hubungkan titik A dengan titik M sehingga memotong BC di titik D. Titik potongnya ini adalah titik D, di mana AD tegak lurus BC. Inilah garis tinggi segitiga. Nah, yang kedua yaitu langkah melukis garis bagi. Mari kita perhatikan. Untuk langkah yang pertamanya, lukislah busur lingkaran dari titik C sehingga memotong garis AC dan garis BC. Nah, misalkan kita ingin membuat garis bagi dengan titik pusat di titik C, ya. Berarti kita harus pertama kita harus membuat busur lingkaran atau melukis busur lingkaran yang melewati, jadi si lingkarannya itu harus melewati sisi AC dan sisi BC. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita membuat busur lingkaran yang melewati sisi AC dan sisi BC. Nah, seperti ini. Kenapa agak terlalu besar? Kalau terlalu besar, nanti titiknya itu atau busurnya itu mengenai titik AB juga. Kalau misalkan kita membuat agak besar gitu ya, segini. Nah, berarti kan akan melewati titik atau sisi AB. Nah, makanya dibuat agak kecil agar hanya melewati sisi AC dan sisi BC. Maka didapatkan dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Nah, langkah yang kedua, lukislah dua busur lingkaran dengan jari-jari yang sama dengan pusat titik P dan Q. Akan diperoleh titik R atau perpotongan dua busur lingkaran. Jadi kan tadi didapatkan dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Nah, kita buat dua busur lingkaran atau dua lingkaran dari titik P dan titik Q ini dengan jari-jari yang sama. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk titik P, tuh, satu lingkaran. Nah, ini untuk titik Q. Titik Q ini. Nah, dari dua lingkaran yang dilukis dengan pusat P dan Q ini akan mendapatkan perpotongan di titik R ini. Nah, selanjutnya kita tinggal menarik garis saja dari titik C ke titik R ini. Atau ke titik perpotongan dua busur lingkaran ini ya. Nah, setelah dihubungkan akan menjadi seperti ini. Tetapi ingat seperti yang langkah melukis garis tinggi tadi, di mana kita melukiskan atau menggambarkan garis yang tebalnya itu hanya sampai sisi luar segitiga saja, berarti sampai sini ya. Nah, tetapi cara menghubungkannya dari A ke D ini dengan cara menghubungkan C ke titik R ini. Nah, maka diperoleh garis bagi CD seperti ini yang membagi dua buah sudut yang sama besar. Nah, berikut adalah video tutorial untuk melukis garis bagi pada segitiga. Yang pertama, gambarlah segitiga ABC sebarang. Ini titik A, B, dan C. Langkah yang kedua, buatlah busur dari titik sebagai titik pusat sehingga busur tersebut memotong garis AB di titik K dan AC di titik L. Caranya, tumpuannya kita taruh di titik A dan ujung bolpen yang akan membuat busur harus menyentuh
melalui sisi AB dan AC. Sehingga titik potong busur ini di garis AB yaitu titik K dan memotong di sisi AC titik L. Nomor 3, buatlah dua busur dari titik K dan titik L sebagai pusat dengan panjang jari-jari yang sama sehingga kedua busur tersebut memotong di titik M. Caranya, busur yang tajam sebagai tumpuannya ditaruh di titik K. Arahkan ujung bolpen di luar BC. Kita buat langkah yang sama untuk tumpuan di titik L. Titik potong ini disebut dengan titik M. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik M sehingga memotong garis AC di D. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik M sehingga memotong BC di titik D. Kita tarik garis A ke M sehingga memotong BC di titik D. Jadi, garis AD adalah garis bagi segitiga pada sisi BC. Sehingga akibatnya sudut BAD yang ini sama dengan CAD. Yang selanjutnya adalah langkah melukis garis berat. Nah, langkah yang pertama kita harus melukis busur lingkaran dengan pusat titik A dan jari-jari lebih besar dari setengah AB. Jadi seperti apa? Jadi kita misalkan membuat busur lingkaran dari titik A. Tetapi si busur lingkarannya itu harus melewati atau jari-jarinya itu harus lebih besar dari setengah AB. Nah, misalkan kan setengah AB sampai sini. Nah, kita harus lebih dari ini, lebih dari titik setengah AB-nya itu. Misalkan kan di sini ya, sampai sini. Buatlah langsung busur lingkarannya. Setelah itu, dengan jari-jari yang sama, misalkan A ke titik ini itu 8 cm. Berarti kita harus membuat busur lingkaran seperti yang langkah pertama ini, ya. Tetapi sekarang titik pusatnya itu di titik B, tetapi jari-jarinya harus sama. Kalau A sampai sini itu 8, maka B sampai jari-jari sini juga harus 8 cm. Nah, dibuatlah busur lingkaran dan akan didapatkan dua titik yang saling berpotongan. Nah, dua titik yang saling berpotongan ini kita hubungkan. Nah, maka akan menjadi seperti ini, ya. Misalkan kan titik berpotongan yang satu adalah titik P, titik yang berpotongan yang kedua adalah titik Q. Maka kita buatlah garis dari kedua yang berpotongan ini atau hubungkan titik P dan titik Q ini. Maka didapatkan garis seperti ini, ya. Dimana pada sisi terluar AB-nya itu kita namakan titik D. Nah, lalu kita hubungkan sudut C dan titik D, hubungkan dari sudut sini ke titik D. Nah, kan tadi didapatkan ya ini garis ini dan pertengahan dan tengah-tengahnya ini atau pada sisi terluar AB-nya ini, sisi terluar segitiga ABC-nya ini adalah titik D. Nah, kita tarik garis dari titik C ke titik D ini. Maka didapatkan garis berat C ke D ini dengan dimana
sisi AC-nya ini itu akan terbagi menjadi 2 sama panjang. Nah, maka selanjutnya kita lihat video tutorial untuk melukis garis berat. Melukis garis berat pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sebarang. Misalkan ini adalah titik A, B, dan C. Langkah yang kedua, buatlah garis sumbu pada garis BC yang memotong sisi BC di titik D. Caranya, letakkan tumpuan jangka pada titik B, kita buat busur pada garis BC. Begitu juga untuk titik C, tumpuannya di titik C kita buat busur pada garis BC. Perpotongan ini kita sebut dengan titik P, yang ini kita sebut dengan titik Q. Selanjutnya kita tarik garis PQ. Titik potong PQ dan BC kita sebut dengan titik D. Langkah yang keempat, hubungkan titik A dengan titik D. Maka garis AD merupakan garis berat sehingga panjang BD sama dengan DC. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah melukis garis sumbu. Nah, langkah melukis garis sumbu ini sama dengan langkah melukis garis berat yang tadi. Tetapi, kita hanya tidak melakukan langkah yang keempat ini. Ya, sudah cukup sampai langkah ketiga saja kalau untuk melukis garis sumbu. Nah, kita ulangi lagi ya, coba perhatikan. Jadi yang pertama, kita melukis busur dengan titik A sebagai pusat jari-jari. Dengan besar jari-jari harus lebih besar dari setengah atau harus lebih panjang dari setengah panjang AB. Nah, berarti si jari-jarinya itu, si jari-jari busur lingkaran yang akan kita lukis itu harus lebih besar dari setengah AB. Misalkan setengah AB di sini, maka kita harus melebihi dari titik ini. Bisa segini, sebenarnya bisa segini. Ya. Nah, setelah itu, buatlah busur lingkaran, maka akan jadi seperti ini. Ulangi langkah 1 ini di langkah 2, tetapi dengan titik pusat jari-jarinya itu bukan A, tetapi B. Dan panjang jari-jarinya itu harus sama dengan titik A sampai sini itu berapa. Misalkan dari A sampai sini itu 8. Maka jari-jari titik B-nya juga harus 8. Ya, jari-jari busur lingkaran yang berpusat dari titik B-nya itu juga harus 8. Kalau misalkan titik A-nya itu jari-jarinya busur lingkaran dari titik A itu adalah 7, maka di sini juga harus 7. Untuk busur lingkaran dengan titik pusat B juga harus 7. Nah, kita buatkan lagi lingkaran seperti pada langkah 1. Nah, maka akan didapatkan titik perpotongan seperti ini. Akan didapatkan 2 titik potong seperti ini. Dinamakan kita misalkan titik potong yang pertama adalah P, titik potong yang kedua adalah Q.
Nah, setelah didapatkan titik potong P dan titik potong Q, maka kita hubungkan saja. Langsung hubungkan dari titik P ke titik Q ini akan didapatkan garis sumbu seperti ini. Tapi garis sumbunya itu bukan dari titik P ke titik Q, hanya sampai sisi terluar dari segitiga, yaitu hanya sampai sini. Nah, misalkan kita namakan titik ini itu adalah titik D, dan titik ini adalah E. Maka didapatkan garis sumbu dari segitiga ABC ini yaitu ED. Nah, jadi bedanya garis berat dan garis sumbu, kalau garis sumbu itu hanya sampai langkah ketiga dan keempat ini terakhir, tetapi kalau garis berat itu ada 5 langkah, dimana setelah didapatkan ED ini ditarik dari titik C ke titik D ini, itu garis berat. Tapi kalau garis sumbu tidak usah ditarik dari titik C atau dari sudut C ke titik D, hanya sampai sini saja. Nah, ini dinamakan garis sumbu. Nah, selanjutnya adalah video tutorial cara bagaimana kita melukis garis sumbu pada segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah segitiga ABC sebarang. Misalkan di sini adalah titik A, B, dan C. Langkah yang kedua, buatlah busur lingkaran dari titik B sebagai titik pusat dan jari-jari lebih setengah dari BC, sehingga busurnya di atas dan di bawah garis BC. Caranya, tumpuan pada jangka kita taruh di titik B, sedangkan ujung bolpen kita arahkan ke garis BC dengan lebih setengahnya. Misalkan seperti ini. Langkah yang ketiga, buatlah busur lingkaran dengan titik C sebagai titik pusat, dan jari-jari tetap sama seperti busur yang titik pusatnya di titik B, sehingga memotong kedua busur di titik P dan Q. Kita lakukan langkah yang sama dengan titik C. Kita lakukan seperti ini, sehingga titik potong kedua busur ini di titik P dan di titik Q. Langkah yang keempat, hubungkan titik P dan Q. Maka garis PQ adalah garis sumbu pada sisi BC.